Haleluya. Shalom. Gimana kabarnya kaum muda yang mungkin saat ini mungkin ada di rumah karena COVID-19, atau mungkin saat ini ada sebagian yang bisa bekerja, atau saat ini mungkin sedang melakukan aktivitas di tengah laut, atau sekarang ini mungkin sedang bersanteria. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan kita untuk merubah kehidupan kita yang mungkin jauh daripada Tuhan, untuk semakin menyintai Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Pada ibadah keluarga kali ini, kita akan mengambil firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 7. Matius 7 kita akan membacanya. Matius 7 ayat yang ke-7 dan ke-8. Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya, amin. Kaum muda yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kali ini sering kali kita dengar. Bahkan ini kita menjadi acuan firman Tuhan untuk bisa menerima janji Tuhan. Firman Tuhan ini seolah-olah sesuatu yang melekat berdiri sendiri. Kalau aku datang kepada Tuhan, kalau aku minta kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Kalau aku mengetok pintu, pasti ada yang bukakan. Kalau aku punya masalah, pasti Tuhan akan menyelesaikan masalahku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang pemuda, seorang pemudi, itu pasti punya harapan, punya cita-cita. Kalau yang masih sekolah, mungkin harapannya supaya bisa pandai, bisa mengerjakan pekerjaan sekolah. Ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau yang bekerja, otomatis mereka pengen prestasinya naik, karirnya naik, punya gaji yang gede. Kalau yang belum bekerja, pasti menginginkan bekerja di sebuah lembaga atau instansi yang diinginkan. Kalaupun yang masih jomblo, yang masih sendiri, pasti menginginkan pasangan yang baik. Sehingga ayat ini menjadi andalan untuk kita datang kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan pada saat ini akan mengambil judul menerima janji Tuhan. Apakah kita sementara ini sudah menerima janji Tuhan? Apakah apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan? Atau jangan-jangan kita tidak tahu apakah ini dari Tuhan atau hasil jerih payah kita sendiri? Cukup luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kita minta kepada Tuhan, apakah Tuhan sudah jawab? Atau sementara ini yang kita dapatkan betul-betul murni dari Tuhan? Ataukah kita tidak tahu apakah yang saya dapatkan sementara ini itu dari Tuhan, hasil jerih payahku, atau karena kebetulan? Kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti akan janji Tuhan, itu seperti kita membeli lotre, saudaraku. Membeli lotre itu keuntungannya, kalau dapat, kita senang, kita bahagia. Tapi kalau kita tidak dapat, ya kita kecewa. Untung-untungan, Tuhan jawab doaku, keinginanku, ya syukur. Tidak juga tidak apa-apa. Yang penting aku cukup percaya. Menjadi orang Kristen, menjadi pemuda Kristen, tidak cukup hanya sekedar percaya. Kita perlu mendapatkan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau meresponi apa enggak. Walaupun kita meminta kepada Tuhan,
Walaupun kita mencari Tuhan, apabila kita tidak bisa masuk dalam kriteria apa yang Tuhan inginkan, janji itu tidak akan kita dapatkan. Maka ada orang Kristen yang sukanya mengeluh, ada pemuda-pemudi Kristen yang mengeluh, aku sudah cari pasangan ke sana kemari, hanya nggak dapat. Aku sudah bekerja sesuai yang aku inginkan, kerjaanku yang aku dapatkan tidak sesuai yang aku harapkan. Kemudian kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, dengan tanda petik menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Padahal kita tahu, saudaraku, firman Tuhan itu ada yang mengatakan sangat jelas sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang terjadi sekarang adalah, saudaraku, kaum muda, itu dibalik. Cari dulu berkat Tuhan, tambahan yang Tuhan berikan kita, baru mencari Tuhan. Kita pengen berkat dulu, kemudian setelah berkat kita dapatkan, kita bahagia, maka kita mencari Tuhan. Maka ada 1-2 orang yang berbicara seperti ini. Aku belum bisa ke gereja, karena aku masih banyak masalah. Nanti kalau masalah sudah reda, sudah selesai, aku baru mau beribadah ke gereja. Ini membalik firman Tuhan. Yang seharusnya carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu wajah Allah, datanglah kepada Allah, baru Tuhan akan berbicara, akan menambahkan apa yang kita mau dengan standarisasi yang Tuhan inginkan. Tapi kita suka membolak-balik firman Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan pada saat ini? Apakah kita sudah meraih janji Tuhan itu atau belum? Paling tidak ada 3 hal, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa menerima janji Tuhan, untuk bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Dalam Mazmur 119 ayat 19, untuk bisa mendapatkan masa depan yang Tuhan mau, yang kita inginkan, itu harus menjaga kelakuan yang bersih. Mazmur 119 ayat 9 demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa menerima janji Tuhan, mendapatkan masa depan yang baik dari Tuhan, yaitu dengan menjaga kelakuan kita yang bersih. Mari kita introspeksi diri. Apakah sementara ini kelakuan kita sudah bersih? Apakah sebagai seorang pemuda kita sudah seperti tadi, mencari Tuhan dulu sebelum melakukan aktivitas? Kadang kita tergelitik, saudaraku. Ada seorang pemuda yang pada hari Minggu lebih mementingkan kegiatannya, kesenangannya daripada beribadah. Ambil contoh aja, seorang pemuda hari Minggu itu mendatangi ulang tahun temannya. Kemudian perjalanan antara rumahnya dan tempat ulang tahun temannya itu begitu lumayan jauh. Sementara hari Minggu adalah hari untuk datang kepada Tuhan. Kemudian dia menghubungi gereja, menghubungi hamba Tuhan gereja untuk didoakan supaya bisa selamat di perjalanan. Ini sesuatu yang sangat lucu, sesuatu sangat rancu, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seharusnya yang diutamakan adalah mencari Tuhan, baru melakukan kehendak kita. Atau jangan-jangan bahwa kita ini, kelakuan kita itu belum benar, tapi kita menganggap diri kita benar. Sudah melayani Tuhan, main musik, menjadi MC, menjadi singer, melayani kolektor, pembawa doa. Tetapi masa ada perasaan sakit hati, masih
suka menghakimi teman kita, nggak suka sama teman kita. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 tadi. Kita tidak berusaha menjaga kelakuan kita yang bersih. Kita tidak mengerti bahwa kita itu bagian dari rancangan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa masa depan kita itu masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kelakuan kita tidak mencerminkan kehidupan seorang pemuda-pemudi Kristen, kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Kita akan samar-samar melihat masa depan kita. Apakah bisa kita raih atau enggak? Atau seperti tadi, untung-untungan. Mari kita berbicara kepada diri sendiri. Kelakuanku, perbuatanku selama ini sudah benar apa belum? Sudah tahu, saudaraku, bahwa minuman keras itu memabukkan. Alkitab berbicara tidak ada gunanya, tetapi tetap saja melakukan. Otomatis tentu saja tidak bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi tetap mengharapkan janji Tuhan, berkat Tuhan, supaya pengen A, B, C, D. Ini tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Karena untuk menerima janji Tuhan, untuk punya masa depan yang baik, itu ada persyaratannya. Dengan kata lain, harus ada harga yang kita bayar. Arti membayar harga yaitu memikul salib, saudara. Kalau kita tetap melakukan kehidupan dan kita berkompromi dengan dosa itu, sekecil apapun, berarti kita bukan bagian dari ahli waris untuk mendapatkan janji Tuhan. Yaitu pengen cita-cita, pengen harapan yang baik. Kalau ada pertanyaan, toh orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang jarang beribadah kepada Tuhan, tetap saja punya pekerjaan yang bagus. Itu dengan gaji yang gede. Tapi ingat, saudara-saudara yang dalam Tuhan, kekayaan, pekerjaan yang bagus pun bisa mendatangkan malapetaka. Ujung-ujungnya hidup kita justru jauh daripada Tuhan. Tentunya kita tidak bisa kita pungkiri, saudaraku. Siapapun kita pasti pengen kaya. Saya pun pengen kaya. Yang jadi pokok masalah, kaya seharusnya, apakah kaya kita itu berkenan kepada Tuhan atau justru menyakiti hati Tuhan? Kalau kaya menuju kebinasaan, saudaraku, itu hal yang sia-sia. Buat apa kita memiliki seluruh bumi ini apabila akhirnya kita binasa? Untuk bisa menerima janji Tuhan, yang pertama harus menjaga kelakuan yang bersih, menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, supaya kita bisa menerima janji Tuhan, yaitu harus menjaga hati kita, jangan ada iri hati. Amsal 23 ayat 17-8 demikian bunyinya, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam firman Tuhan yang terakhir ada kalimat, ada kata yang mengatakan sungguh ada. Artinya masa depan kita itu memang sudah disediakan, sudah dirancang oleh Tuhan. Menjadi masa depan yang betul-betul penuh harapan. Jangan sampai masa depan yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rancangan itu terlepas dari genggaman kita. Karena ada satu faktor yang namanya ada iri hati. Kita iri enggak kalau melihat teman kita sementara kita belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, tiba-tiba teman kita itu dapat pekerjaan yang baik, dapat jodoh yang cakep. Kalau
yang laki-laki ya ganteng, yang perempuan juga cantik. Ada perasaan iri nggak? Kalau iri, yang sehat nggak apa-apa. Aku harus bertekun lagi mencari Tuhan, supaya aku juga mendapatkan pasangan yang ganteng, pasangan cakep. Kalau kita berharap lebih, kita harus mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Atau mungkin hidup kita standar-standar aja. Saya nggak cantik, saya nggak ganteng. Terus yang laki-laki bilang, saya mau cantik. Jangan ya, gitu. Laki-laki harus ganteng, gitu. Yang perempuan juga harus cantik. Jangan sampai nanti perempuan bilang, oh, saya mau jadi ganteng. Jangan sampai itu merusak rancangan Tuhan. Yang perempuan harus cantik kalau minta kepada Tuhan. Itu cantik luar dalam. Terutama yang dalam, hatinya harus cantik. Jangan ada iri hati. Amsal berbicara bahwa janganlah hatimu iri. Iri itu menimbulkan sakit hati, saudaraku. Kalau kita melihat orang lain, terus kita tatap terus ke atas, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Mari pemuda, sekali-kali, enggak terus-terusan, kita tunduk, kita melihat ke bawah. Kalau kita bisa melihat ke bawah, kita akan bisa mengucap syukur. Betapa Tuhan itu sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Ternyata aku masih diberi kesempatan lebih baik daripada orang yang aku lihat. Puji nama Tuhan. Ayat yang 18 dengan jelas memberikan janji yang cukup luar biasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Iri hati itu menjadi pembenteng kita, menjadi batasan kita untuk tidak dapat meraih masa depan yang kita inginkan. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa meraih masa depan yang cerah, mendapatkan janji Tuhan yang cukup luar biasa, yaitu merencanakan masa depan bersama Tuhan. Merencanakan masa depan bersama Tuhan. Yang sering terjadi, saudaraku, anak muda, mudi, itu menggunakan akal dulu, menggunakan pikiran ego dulu, itu begitu dia apa yang dia inginkan tidak capai, baru mencari Tuhan. Bahkan ada, saudaraku, orang yang meraih masa depannya hanya melihat perikop pada Matius 7 tadi yang mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu dan seterusnya. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan masa depan yang dia inginkan. Kemudian dia mulai menyalahkan Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah melayani. Ternyata Tuhan tidak mendengarkan doaku. Bagaimana saudara yang ke dalam Tuhan? Apakah setiap apa yang kita rancangkan itu mengandalkan Tuhan, merencanakan bersama Tuhan? Ataukah Tuhan hanya sebagai pendorong kita, hanya membantu kita? Atau hanya masa saat kita gagal, saat kesulitan, baru kita menghadirkan Tuhan? Mari kita membaca di Lukas 12 ayat 16 ayat 21. Demikian bunyinya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini ayat nats yang perlu kita perhatikan, ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah berkata, hei engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu,
dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Luar biasa. Ada seorang yang kaya raya, punya segala sesuatu, dia mengumpulkan. Dengan kata lain, dia bekerja mengumpulkan apa kekayaan yang ada. Dia timbun. Kemudian dia ingin duduk, ingin diam, bersenang-senang hidupnya. Tetapi yang cukup luar biasa, Allah berbicara, hei engkau yang bodoh. Bagaimana? Apakah anak muda pengen mengambil contoh dari Alkitab ini? Akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, kemudian akan menimbun sebanyak-banyaknya, kemudian dia akan ongkang-ongkang kaki, kemudian dia akan bersenang-senang. Tidak ada salahnya memang. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan sangat keras, hei engkau yang bodoh. Artinya apa? Orang yang kaya ini segala sesuatu, merencanakan segala sesuatunya tidak melibatkan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kalau apa yang kita dapatkan, kalau apa yang sudah kita raih, itu memuaskan hati kita, tiada artinya apabila ujung-ujungnya kita justru jatuh ke dalam dosa. Konsekuensi setiap tindakan yang kita ambil itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak berusaha untuk merencanakan masa depan bersama Tuhan? Saya seringkali menyampaikan hal ini. Kalau kita melakukan berdoa kepada Tuhan, setiap hari berdoa kepada Tuhan, pasti doanya minta berkat, dan berkat. Kalaupun ditambahi dengan kata lain, Tuhan ampuni saya dosa saya. Tetapi hari berikutnya melakukan hal yang serupa, tetap minta berkat, tetap minta diampuni. Pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari, apabila kita menjelang tidur, saatnya untuk istirahat, kita datang merenungkan firman Tuhan, kita flashback kembali, kita berdoa kepada Tuhan, kemudian kita pikirkan, apakah dalam satu hari itu, kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan atau enggak. Itu yang harus kita utamakan. Kita berpikir, apakah dalam satu hari itu dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, apakah kita menyakiti hati Tuhan, berbuat dosa atau enggak? Alkitab dengan jelas mengatakan, akibat dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Akibat dosa, kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Saya akan mengambil kalimat yang sedikit ekstrem. Suka atau tidak suka, apabila hidup kita tidak kudus, suka atau tidak suka, apabila hidup kita tidak sempurna, kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kadang kita hanya mengambil firman Tuhan dari sebagian. Padahal firman Tuhan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kita seringkali mengatakan, wah, semua orang itu tidak bisa masuk surga. Betul. Untuk bisa masuk surga itu karena anugerah daripada Tuhan. Jadi bukan karena jerih payah kita. Betul. Tetapi kita perlu tahu, untuk masuk surga itu, walaupun anugerah daripada Tuhan, itu ada persyaratannya, saudaraku. Tidak mentang-mentang kita jadi orang Kristen, terus kita senangnya, halo Tuhan Yesus, halo malaikat, orang Kristen ya, terus masuk. Tidak. Ada persyaratannya. Harus hidup sempurna seperti Kristus. Meninggalkan perbuatan yang jahat, yang dosa. Anak muda yang sudah terlanjur merokok, yang suka minum minuman keras,
lewat saat ini saya memperingatkan lewat firman Tuhan, berhentilah untuk melakukan hal-hal itu. Kalau saudara minta, apakah merokok itu ada firman-Nya? Apakah minuman keras itu dilarang Tuhan? Di mana firman-Nya? Akan saya tunjukkan. Ada firman-Nya. Orang yang tetap melakukan dosa, hidupnya itu seperti 50-50. 50% untuk dunia, 50% untuk Tuhan. Dia tidak akan menerima janji itu. Bahkan kita tidak tahu, aku jauh daripada Tuhan. Aku yang penting ke gereja. Ternyata Tuhan berkati aku, hidupku cukup, anak-anakku bisa bekerja. Tapi kita perlu tahu, apa yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan atau dari si bapak penipu itu. Anak muda, ketahuilah bahwa masa depanmu itu sungguh ada. Apabila engkau bisa melakukan, menjaga kelakuanmu yang bersih, tidak ada iri hati, dan merencanakan masa depanmu itu bersama Tuhan. Ayo, kita belajar firman Tuhan. Kita melaksanakan firman Tuhan. 3 hal itu kita lakukan. Janji Tuhan itu siap kita terima. Bersukacitalah pada saat muda kita bisa bekerja, kita bisa melakukan apapun juga seturut dengan kehendak Tuhan. Sangat bersukacita. Saya melihat, mendengar kesaksian banyak anak muda yang hidupnya berhasil. Bekerja di sebuah instansi pemerintah, menjadi seorang wira swasta itu. Kemudian dia menggunakan waktu tertentu untuk mencari Tuhan. Tapi cukup luar biasa. Saya bangga, saya senang. Kenapa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di sisi yang lain, saya juga melihat, saudaraku, anak muda yang hidupnya sembarangan, mencari Tuhan hanya cuam-cuam kuku, suka-suka, saudaraku, sampai dewasa pun hidupnya tidak pernah serius. Ada pertengkaran, di lingkungannya tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi penolong, justru menjadi beban orang tua, beban masyarakat. Orang lain tidak melihat Kristus dalam dirinya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan, atau kita justru menolak untuk dipakai sebagai alatnya untuk masuk dalam rancangan Tuhan atau janji Tuhan lewat firman Tuhan pada saat ini memberikan kita harapan, memberikan kita sukacita. Janji Tuhan yang sudah kita dengar harus kita upayakan lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, bisa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saatnya kita berubah menjadi seorang pemuda Kristen. Saatnya kita tidak melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Menjaga kelakuan yang bersih harus kita lakukan. Ada perasaan iri hati dalam hati harus kita buang. Dan yang ketiga, yang utama, rencanakan segala sesuatu, apapun juga, mencari pekerjaan, pendidikan, mau pindah pekerjaan, mencari jodoh, rencanakan bersama Tuhan. Kita akan menerima janji Tuhan yang cukup luar biasa. Dan engkau akan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi rancangan Tuhan, sehingga punya masa depan yang berkualitas, punya masa depan yang baik, punya masa depan yang cukup cemerlang. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan.
kaum muda, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Biarlah pujian ini memperingatkan kita, kita selagi masih ada waktu, ada kesempatan, jangan sia-siakan. Tidak usah khawatir apapun yang terjadi akan hari esok. Janji Tuhan, masa depan kita sudah tersedia. Asal kita mau hidup benar di depan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dan rahmat baik dalam kehidupan ini. Kami sebagai seorang pemuda budi Kristen seharusnya sadar ini kesempatan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami melakukan hal-hal dosa di hadapan Tuhan sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Kami sebagai orang percaya seharusnya tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan kami apapun juga. Kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Kami melibatkan Tuhan setiap apa yang kami lakukan, kegiatan kami apapun juga.
pada saat ini Tuhan, kami mau merubah kehidupan kami untuk benar, untuk siap menerima janji Tuhan, untuk siap hidup kudus dan sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga masa depan yang telah sudah Tuhan sediakan dapat kami terima, dapat kami raih. Jika kami boleh beria-ria di dalam Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang kami lakukan pada saat ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, mengampuni kami. Tuhan tidak menghitung, Tuhan tidak melihat perbuatan-perbuatan kami yang lama. Tetapi Tuhan melihat apa yang telah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa buat pemuda-pemudi, baik pelajar yang mau mencari pasangan. Mungkin yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa yang di rumah. Ataupun yang saat ini di tengah laut, di kota yang lain, di perjalanan. Hamba-Mu berdoa, asal Engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mencari Tuhan, hidup benar, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Engkau akan diberkati cukup luar biasa. Masa depan sudah ada dalam genggaman. Engkau yang saat ini bekerja, yang mungkin tidak sesuai dengan standarisasi, tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang cukup luar biasa, sesuai dengan iman. Engkau akan bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup luar biasa. Dan engkau akan menjadi saluran berkat dimanapun engkau berada. Yang mungkin saat ini ada anak muda atau pemudi yang sedang sakit, percayalah, engkau tidak sendiri. Tuhan siap menjamah penyakitmu, dan engkau pun akan sembuh apabila engkau mengandalkan Tuhan dengan kesungguhan hati dan mau hidup benar di hadapan. Hamba-Mu juga berdoa buat siapa saja, pemuda, remaja, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun yang bisa melihat video ini. Hamba-Mu berdoa, apapun masalah, apapun problemmu, tetap andalkan Tuhan. Carilah Tuhan Yesus. Dia akan menyelesaikan, dia sanggup menyelesaikan masalahmu juga. Apapun juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Selamat. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah saat ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tuhan Yesus baik, siap menyambut anak-anaknya yang mau datang padanya. Haleluya. Tuhan Yesus